Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang kitab Fathul Ghois, di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Naim Banten, seorang ulama besar yang berasal dari tanah Banten yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kitab ini merupakan syarah dari kitab yang dikarang oleh Abil Lais As-Samarqandi yang berjudul Masail Abil Lais As-Samarqandi, dan seorang ulama dari Samarkand. Dan kitab ini membahas tentang ilmu tauhid, ilmu tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini kita sampai pada pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas tentang apakah iman itu terdiri dari beberapa bagian atau tidak. Kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada bagaimana cara kita beriman, apa makna iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya pada halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang membahas apakah iman itu terdiri dari beberapa bagian atau tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka al-iman tajazza'u amla. Ya, idza qila nalikana den takonake laka kedua sira al-imanu apa toh utawi iman iku yutajazza'u terdiri dari beberapa bagian amla utawa ora. Apakah iman itu ya terdefinisikan atau terpecah ke dalam beberapa bagian atau tidak, ya. Fal jawabu mongko utawi jawabe iku al imanu utawi iman iku la yutajazza'u tidak terbagi bagi. Iman itu hanya satu, iman itu tunggal, iman itu bulat, iman itu utuh, dia tidak terbagi-bagi, ya. Li'annahu kerasa teman iman iku nurun cahaya, ya, karena iman itu adalah cahaya fil qalbi di dalam hati, wal akli cahaya di dalam akal, ya. Waruhi juga cahaya di dalam ruh, mim bani Adam, ya, yang terdapat dalam bani Adam, ya. Idhuwa hidayatullah ta'ala alaihi, karena iman itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman ankara syai'an minha faqad kafara, maka siapapun yang mengingkari iman tadi, ya, artinya dia menganggap bahwa iman itu terpecah-pecah, faqad kafara, maka dia diidentifikasi sebagai orang yang kafir atau mengingkari keimanan, ya. Jadi menurut Syekh Abil Lais As-Samarqandi dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bersifat utuh, iman itu bersifat bulat, tidak terdistribusikan ke dalam beberapa bagian, ya. Iman itu utuh. Syekh Abil Lais As-Samarqandi mengibaratkan iman itu seperti cahaya, yang mana cahaya itu ya kita nggak bisa memilah cahaya itu ada berapa, nggak bisa. Misalnya dalam kita melihat lampu, ya, pelita atau lilin gitu kan, ketika dinyalakan pertanyaannya cahayanya ada berapa? Ya ada satu, ya. Menyinari kemana? Ya kemana saja gitu kan. Kita nggak bisa menyatakan bahwa cahaya dari lilin tersebut itu yang ke utara itu satu, yang ke selatan itu satu, cahaya ke barat satu, ke timur satu, ke atas satu, dan ke bawah satu, nggak bisa. Semua cahaya tadi itu adalah satu saja, satu belaka, dan ia menyinari seluruh bagian dalam ruangan yang, ya, semuanya itu disinari oleh lilin tadi itu, oleh cahaya yang tadi itu. Ya, iman seperti itu, ibaratnya seperti cahaya. Baik, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, iman itu kan kita mengenal ada rukun iman yang jumlahnya ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Ini kan ada 6, ya. Kok dianggap ini utuh itu bagaimana? Oke, begini penjelasannya. Keenam bagian itu, ya, keenam rukun itu artinya dalam bahasa Arab bermakna, rukun itu bisa dimaknai sebagai tiang, cagak. Jadi kita melihat rumah kayak rumah joglo gitu kan, di situ ada tiang yang terdiri, ya, setiap pojokan itu mesti ada tiangnya. Nah, iman itu diibaratkan seperti rumah, rukun itu adalah tiang-tiangnya. Kalau tiangnya itu salah satu diantaranya itu ambruk, maka ya bangunan tersebut akan ikut roboh semuanya. Ya, itu yang disebut sebagai rukun. Rukun itu harus terpenuhi semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal.
Ini ya. Di tiangnya tadi ada 6. Kalau salah satu di antaranya rubuh, salah satu di antara yang kita nggak percaya, misalnya kita nggak percaya pada malaikat, atau kita nggak percaya kepada Rasul, atau kita nggak percaya pada hari akhir, nah maka ya iman tersebut, bangunan iman tadi, struktur bangunan tadi itu akan rubuh. Gitu ya. Itu analoginya seperti itu. Oke. Kemudian penjelasan filosofisnya seperti apa? Penjelasan filosofisnya begini, ya. Kita dalam hal rukun iman tadi yang 6 tadi itu, ya kita tidak bisa mengimani salah satu di antaranya, kemudian kita menolak salah satu di antara yang lainnya. Ya. Ketika kita beriman kepada Allah, kita nggak mungkin tidak beriman kepada malaikat. Kenapa? Ya karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang memiliki tugas-tugas tertentu, yang salah satu di antaranya adalah menyampaikan wahyu. Ya. Pertanyaannya adalah, dari mana kita bisa mengenal Allah kalau tidak melalui perantara wahyu? Ya, kalau kita mengingkari malaikat, mengingkari peran malaikat, berarti ya secara otomatis kita mengingkari keberadaan Tuhan. Gitu ya. Demikian halnya kalau kita mengingkari nabi. Ya. Kalau kita mengingkari nabi, pertanyaannya adalah kita mendapatkan informasi tentang ketuhanan dari mana? Gitu kan? Kita mengenal Allah dari mana? Kita mengenal tata cara peribadatan dari mana? Kita mengenal perintah dan sebagainya itu dari mana? Tentu dari nabi kan? Pertanyaannya adalah, kalau kita mengingkari nabi, otomatis ya maka kita pasti secara otomatis akan mengingkari malaikat, mengingkari Allah juga. Jadi nggak bisa kita kemudian menolaknya. Atau misalkan begini, kita mengingkari kitab, ya mengingkari kitab-kitab Allah gitu kan. Kalau kita mengingkari kitab-kitab Allah, pertanyaannya adalah, lah kita mengenal ajaran-ajaran itu lewat apa? Ya, kita mengenal tentang ketuhanan, mengenal ketuhan dan lain sebagainya itu dari mana? Mengenal Allah dari mana? Tentu kita menyatakan dari nabi. Nabi itu informasi lewat apa? Kan lewat wahyu, lewat kitab, gitu kan. Kalau kita mengingkari kitab, jelas itu berarti kita mengingkari nabi sekaligus mengingkari Allah dan mengingkari malaikat. Gitu ya. Kemudian kita nggak percaya dengan hari akhir misalnya. Kalau kita nggak percaya dengan akhir, berarti otomatis kita mengingkari informasi yang itu tercantumkan dalam Al-Quran. Ya, kita mengingkari hari akhir berarti otomatis kita mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena berita tentang hari akhir tercantum di dalam Al-Quran. Kita berarti otomatis juga mengingkari Nabi. Kenapa? Karena Nabi menyatakan bahwa hari akhir itu ada, dan Nabi menceritakan peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir seperti apa. Ya, mengingkari hari akhir otomatis mengingkari malaikat juga. Kenapa? Malaikat juga memberikan beberapa informasi kepada Nabi tentang peristiwa hari akhir. Pun otomatis kita juga mengingkari kekuasaan Allah, karena Allah lah yang berkuasa, bahwa Allah itu hanya Allah saja yang bersifat kekal, ya, sementara alam semesta itu fana. Mengingkari hari akhir berarti kita menganggap bahwa alam semesta ini abadi. Berarti itu berarti menganggap bahwa alam semesta ini bukan makhluk, karena makhluk itu sifatnya fana, kelak akan rusak, gitu kan. Gitu. Menganggap alam semesta itu abadi berarti otomatis ya, menganggap ada hal lain yang abadi selain Allah, dan itu mustahil. Maka kita nggak mungkin mengingkari hari akhir kemudian sambil mengimani Allah, itu tidak mungkin, gitu ya. Nah, kemudian qada dan qadar ya. Seseorang yang mengingkari, kalau orang mengingkari qada dan qadar, maka otomatis dia akan mengingkari kekuasaan Allah, gitu ya. Karena qada dan qadar itu hanya bisa terjadi karena kekuasaan Allah, gitu kan. Maka kalau ada orang mengingkari qada dan qadar, secara otomatis dia pasti akan mengingkari Allah. Secara otomatis juga dia akan mengingkari malaikat. Kenapa? Karena malaikatlah yang membawa atau yang merealisasikan qada dan qadar Allah itu. Dalam hal rezeki misalkan, dalam hal nyawa misalkan, kan malaikat ijra yang mencabut nyawa, gitu kan. Ketika seseorang sudah sampai pada ajalnya, seperti yang kita bahas pada pembahasan kemarin, gitu kan. Nah, secara otomatis juga mengingkari hari akhir, gitu kan. Makanya iman itu meskipun tadi disebutnya ada 6 pilarnya, itu semuanya ada kesatuan. Kita tidak bisa mengingkari salah satunya sambil mengimani yang lainnya, tidak bisa. Karena ke-6 poin itu bersifat utuh bulat, gitu ya. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian idhuwa tadi idhuwa hidayatullah ta'ala alaihi faman ankara syai'an minha faqad kafara. Syekh Abdullah Samarqandi menyatakan bahwa iman itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengingkarinya maka dia dianggap kafir. Pertanyaannya adalah, hidayah itu apa?
Hidayah itu adalah petunjuk. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Dan Allah, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, maka hidayah itu bersifat azali. Artinya apa? Hidayah itu bersifat qadim, ya. Hidayah itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah, sesuatu yang hidayah itu adalah sesuatu yang terjadi karena iradah Allah, terjadi karena kudrah Allah, dan itu bersifat azali, ya. Dan itu bersifat qadim, gitu ya. Itu mutlak hak prerogatif Allah, gitu kan. Maka kita bisa melihat bahwa misalkan pamannya Nabi, Abu Thalib, itu kurang apa perjuangan beliau terhadap Islam seperti apa. Namun sampai akhir hayatnya, ya Nabi kurang apa sih berupaya untuk mengislamkan pamannya yang sangat dia cintai. Tetapi kan sampai akhir hayat beliau tidak mau berikrar syahadat menurut versi Sunni yang kita pegangi, gitu kan. Nah, sampai kemudian kan Nabi sangat getun ya dengan kondisi seperti itu. Kemudian Allah menyatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, gitu. Innaka lan tahdi man ahbabta, ya Muhammad, innaka lan tahdi, kamu enggak akan pernah bisa memberikan hidayah man ahbabta, bahkan kepada orang yang kamu cintai, gitu. Walakinallaha yahdi may yasha, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Itu artinya bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau semisal hidayah itu hak prerogatif Allah, ya, lalu buat apa kita berdakwah? Lalu buat apa orang kemudian mengenal Islam? Ya, buat apa berdakwah? Buat apa? Ya, kalau misalkan itu hak prerogatif Allah, kenapa orang yang kita harus berdakwah? Nah, pertanyaan ini kembali ke pembahasan tentang qada dan qadar kemarin, ya. Dalam qada dan qadar kemarin sudah kita bahas bahwa qada dan hidayah itu adalah sesuatu yang bersifat mubram, takdir yang bersifat mubram. Itu dalam perspektif Allah, ya. Tapi dalam perspektif manusia, ya, bahwa manusia itu kita nggak mengerti, kita nggak tahu apakah suatu takdir itu bersifat mubram atau mu'alaq sampai itu terjadi, ya. Kita nggak akan tahu kapan ajalnya seorang sampai seorang itu meninggal dunia. Kita nggak akan tahu seorang apakah mendapatkan hidayah atau tidak sampai ia memeluk agama Islam, atau tidak memeluk agama Islam sampai ia meninggal, kan itu. Maka yang menjadi persoalan adalah oleh sebab itu di kalangan Syafi'iyah, meskipun seseorang itu non muslim, ya, di kalangan Syafi'iyah, tetap mereka mendapatkan tuntutan untuk apa? Untuk mengejar hidayah itu, untuk mencari tahu tentang Islam. Dan kita sebagai umat Islam pun dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berdakwah, gitu ya. Dakwah itu sebagai salah satu upaya, gitu ya, sebagai salah satu upaya untuk menjemput hidayah, gitu ya, untuk menjemput hidayah, sebagai salah satu instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Jadi kita berdakwah itu mengajak orang lain, bukan kemudian untuk memaksa orang lain itu masuk Islam atau tidak, tapi itu merupakan salah satu ketundukan kita bahwa kita menjalani bagian dari takdir mu'alaq kita, gitu ya, menjalani itu. Jadi seperti itu. Dan itu pun juga diperintahkan, itu kan. Makanya kemarin juga kita bahas bahwa terkait dengan kemaksiatan itu bagaimana, gitu kan. Terkait ketaatan itu bagaimana, terkait dalam konteks qada dan qadar itu, ya. Jadi bahwa taat beribadah, orang yang taat dan beribadah itu ya terjadi karena qada dan qadar Allah, gitu ya, dengan disertai ridho dari Allah, dengan disertai mahabbah dari Allah, dengan disertai perintah dari Allah. Adapun maksiat itu juga bagian dari hanya terjadi karena Allah memberikan qada dan qadar di situ. Tetapi Allah tidak memberikan ridhonya, Allah tidak melimpahkan kasih sayangnya di situ, Allah tidak memberikan perintah di situ. Maka Allah akan memberikan siksa bagi orang yang melakukan kemaksiatan, gitu ya. Prinsipnya seperti ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita akan sedikit mengulas bagaimana Mbah Naim Banten membahas hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-imanu ay asluhu yutajazza'u. Nah, oke, al-imanu, ya. Oke. Mbah Naim Banten
antakul kalimat la yataja'u, ya, li'annahu nurun fil qalbi wal aqli war ruhi ya, min bani adama id huwa hidayatullah ta'ala alaihi ay al mu'min faman ankara ay jahada ay min kaun imani hidayatullah ta'ala faqad kafara. Oke. Ya. Jadi di depan tadi idza qila laka al imanu ay asluhu yatajaza'u. Oke. Jadi kita mengenal ada yang disebut sebagai asul iman, ada far'ul iman. Ya. Ada yang disebut sebagai aslul iman, ada far'ul iman. Ya. Ada pokoknya iman, ada cabangnya iman. Ada yang menyebut bukan far'u tapi syu'bun, ya, syu'bul iman, ya. Ada yang prinsipnya iman, ada cabangnya iman, syu'bul iman, ya. Prinsipnya iman itu bulat, utuh, dan dia la yazidu wa la yanqusu. Ya, prinsip dasar dalam beriman itu cuma ada dua pilihan, beriman atau tidak. Ya, beriman atau tidak. Dia orang itu beriman atau tidak. Pilihannya cuma dua itu aja. Tapi kemudian itu pada aspek asalnya, ya. Tapi kemudian di atas asal ini akan ada far'un atau cabang yang semakin banyak cabangnya maka imannya semakin kuat, semakin kokoh. Gitu. Diibaratkan sebagai pohon, semakin banyak cabangnya maka pohonnya, pangkal pohonnya akan semakin besar. Ya, kalau pohon cabang cuma satu kan ngelencir kecil dia kan. Tapi kalau cabangnya semakin banyak maka pangkal pohonnya akan semakin besar. Aslunnya akan semakin besar. Gitu. Maka kita sering mendengar, ya, Nabi sering bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Misalkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Nah, apakah memuliakan tamu dari iman? Ya. Ya, ia bukan bagian dari aslul iman, tapi ia adalah bagian dari syu'bul iman, cabangnya iman. Ketika orang memuliakan tamu, maka ya, dia menambah cabang bagi iman yang dia miliki dalam hatinya. Ya, sehingga kemudian aslul imannya tadi menjadi lebih kokoh lagi. Ya, karena disebutkan al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu enggak bertambah dan enggak berkurang, itu pada pokoknya. Tapi al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang pada aspek far'unnya, pada cabangnya. Misalnya ada hadis lagi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka kalau beriman kepada Allah dan akhir, ngomonglah yang baik, ya. Kalau enggak, diam aja. Semakin kita ngomong yang baik, semakin kita ngomong yang baik, semakin kita ngomong yang baik, maka cabang iman akan tumbuh lagi semakin subur. Gitu kan. Maka asli imannya juga semakin kokoh, semakin besar. Gitu ya. Ini prinsip seperti itu. Jadi prinsipnya iman itu enggak terbagi-bagi pada pokoknya, tapi pada cabangnya iman itu kemudian melebar. Iman itu menjadi ada banyak ekspresinya, ya, seperti itu. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Prinsipnya adalah bahwa iman itu, pokok iman itu tidak terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Iman itu adalah satu. Iman itu adalah diibaratkan seperti cahaya yang ia tidak bisa dipecah-pecah, ya, ke dalam beberapa bagian. Ia adalah satu. Kemudian iman itu adalah hidayah dari Allah. Karena ia merupakan hidayah, maka itu adalah hak prerogatif Allah. Ia bersih. Hidayah itu berada dalam jangkauan Allah, berada dalam qudrah dan iradah Allah yang bersifat azali. Maka seseorang tidak bisa memaksakan bahwa seseorang harus beriman atau tidak. Ya, itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi yang diwajibkan oleh manusia, kita sebagai umat Islam ya hanya berdakwah saja. Beriman atau tidak itu urusan lain, gitu ya. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mas'alatun idza qila laka mal muradu bil iman wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sayyidul awwalin akhirin muslimin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala terus asmain. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma la nasina. Terima Allahumma ighfir lana ma antana ma ta'amdana kama asrarna ma lana antal ambi min antal muqaddim wa antal akhir la yusmana kana kunna atrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita sambung lagi besok ya, di jam yang sama dan tempat yang sama. Saya akhiri, Allah muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.